Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja santet atau guna-guna yang ditujukan kepada target. Santet, guna-guna atau ilmu hitam yang ditujukan kepada target pertama itu bukan langsung santetnya, karena setiap manusia itu punya penjagaan bawaan lahir dari Gusti Allah. Apabila orang tersebut imannya lemah, imunnya lemah, orang tersebut mudah terkena santet. Bagaimana cara melemahkan imun, tubuh, dan iman? Caranya adalah teror. Makanya pertama kali orang yang akan disantet itu pasti diteror. Diteror tempat usahanya, rumahnya, tokonya, warungnya, itu pasti diteror. Cara menerornya adalah dengan menggunakan lemah tanah perkuburan, bunga, dengan bungkus-bungkusan menyan, dicampur rambut, dicampur dengan bangkai hewan seperti ayam, ular, tikus, dan bangkai binatang lain, atau seperti rumahnya diteror, seperti ada suara batu kerikil jatuh di atas genteng, seperti ada suara orang berjalan di atap rumah, atau ada suara-suara aneh yang lain, atau seperti ada suara petasan meledak. Itu adalah teror. Jadi bukan santetnya, itu teror. Diteror dulu supaya apa tujuannya? Imannya lemah, imunnya lemah, dia banyak pikiran, dia cemas, dia takut, dia tidak bisa tidur. Nah, itu akhirnya santet bisa masuk. Tapi kalau orang yang disantet itu dia kuat iman, kuat imun, dia bertawakal bahwa semua atas kehendak Allah, dan dia minta perlindungan Allah dengan cara beribadah, dengan cara bersolawat, zikir atau sholat tolak balak, atau dengan cara bersedekah. Insya Allah santet-santet itu tidak bisa masuk. Karena santet itu bisa masuk ya dengan cara tersebut. Diteror dulu, dilemahkan imunnya, lemahkan imannya, baru target bisa disantet. Tapi kalau dia tidak takut, dia malah biasa-biasa saja, ya santet itu tidak bisa masuk, sama sekali tidak bisa masuk ke tubuh target. Makanya kalau mencari solusi waktu ada terkena teror-teror tersebut, jangan ke orang yang salah. Kalau ke tempat orang yang salah justru menyebabkan beban pikiran. Biasanya kalau kita mencari solusi ke tempat orang salah itu, orang yang salah akan membumbui, kamu akan disantet, kamu akan dimatikan, kamu akan dibikin sakit, rumah tangga kamu akan dibikin berantakan, rezekimu akan dihancurkan, usahamu akan dihancurkan, karirmu dihancurkan. Nah, itu justru menambah teror semakin kuat, sehingga menjadi beban pikiran, banyak gak bisa tidur, stres, terkena mental, lemah imunnya, akhirnya dia sakit, lemah imannya, akhirnya dia bimbang, bingung. Justru seperti itu. Tapi kalau mencari solusi ke tempat orang yang benar, insya Allah akan diarahkan dengan baik. Kita harus sholat tolak bala, kita harus bertawakal, minta pertolongan Allah. Kita harus, kalau kita bisa mengaji, kita mengaji, kita berzikir, atau kita berpuasa, kita bersolawat. Insya Allah malah iman kita kuat, imun tubuh kita kuat, dan kita tidak akan banyak pikiran. Makanya kalau mencari solusi tentang hal-hal seperti itu, jangan ke tempat orang yang salah. Justru harus ke tempat orang yang tepat dan benar, supaya kita mendapat jalan keluar solusi, bukan malah mendapat keribetan, malah dapat kerumitan. Niatnya cari solusi, tapi mendapat uangnya, hartanya diperas, harus biaya begini, harus ritual begini yang menghabiskan biaya, harus begini. Nah, itu justru ingin keluar dari masalah tapi mendapat masalah. Pesan saya, kalau mendapat masalah harus ke tempat orang yang tepat, ya. Oke, terima kasih. Seperti saja penjelasan tentang cara kerja santet. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.